Halo guys, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari klien saya. Begini ya, klien saya itu sudah menikah kurang lebih 7 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Kemudian selama beberapa tahun perkawinan itu memang sering terjadi percekcokan, pertengkaran terus-menerus karena istrinya itu temperamental dan selalu marah-marah, selalu banyak tuntutan. Dan lama-lama istrinya itu tiba-tiba dia kabur. Dan dia kabur itu membawa salah satu dari anaknya. Jadi klien saya, si suami itu berusaha mencari istrinya. Karena apa ya? Karena istrinya itu temperamental dan anaknya itu sering dipukuli. Anaknya itu sering disiksa. Jadi suami itu gak tega melihat anaknya itu sering dipukuli, sering disiksa, dan sekarang dibawa kabur oleh istrinya. Dan istrinya itu kaburnya itu bersama laki-laki lain, bersama pria idaman lain. Jadi suaminya itu selalu khawatir tentang anaknya, karena yang dibawa ini anak perempuan dan sering dipukulin sama istrinya, sama ibunya. Setelah bertahun-tahun kabur, akhirnya suaminya ini udah lelah mencari istrinya, dan suaminya itu berniat untuk mengajukan cerai. Yang jadi masalah kan suaminya ini sebenarnya beragama Katolik, dan dia pikir bagaimana ya, saya Katolik tapi mau mengajukan cerai pun istrinya juga sudah kabur bertahun-tahun, nggak diketahui alamatnya, nggak diketahui keberadaannya. Sekarang bagaimana cara mengajukan cerai kepada istri yang tidak diketahui keberadaannya? Begini Bapak Ibu ya, kalau untuk beragama non-muslim itu mengajukan cerainya di pengadilan negeri wilayah hukumnya. Misalnya tinggalnya di Balikpapan, mengajukan cerainya di pengadilan negeri Balikpapan. Terus bagaimana kalau istrinya tidak diketahui alamatnya, tidak diketahui keberadaannya? Bagaimana caranya? Ya, di dalam gugatan tersebut disebutkan kronologisnya bahwa istrinya itu sudah bertahun-tahun kabur dari rumah dan tidak diketahui alamatnya, baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah luar Indonesia, tidak diketahui alamatnya. Maka untuk memenuhi syarat pemanggilan istri tersebut, panggilannya itu diumumkan melalui koran ya. Nanti panggilan sidangnya itu dipanggil melalui koran, dengan harapan jika istrinya itu membaca koran dan mengetahui ada panggilan sidang gugatan cerai yang ditujukan kepada dirinya, dia akan menghadiri sidang tersebut. Biasanya panggilan sidang melalui koran ini bisa 2 kali atau 3 kali. Setelah panggilan koran ini si istri atau tergugat tidak hadir di pengadilan, maka gugatan cerainya akan dilanjutkan sesuai hukum acara di pengadilan ya. Diajukan bukti surat, bukti saksi, dan kalau bukti-bukti sudah cukup alasan untuk mengajukan cerai, maka hakim akan mengabulkan permohonan cerai tersebut. Hakim akan mengabulkan gugatan cerai tersebut. Yang penting bukti-bukti untuk mengajukan cerai itu memang sudah sesuai menurut undang-undang.